Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang Kau limpahkan atas hidup kami. Sampai hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami. Ini semua karena kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu Bapa. Layakkan kami, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pribadi lepas pribadi Engkau nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ambil alih pimpinan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Satu nama yang menyucikan hidup kami Tuhan. Satu nama yang membangkitkan kehidupan kami. Dialah Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Alam semesta
mau bersorak bagi Tuhan. Sebab Allah kita dahsyat, tak tertandingi oleh apapun juga kuasanya. Amin. Haleluya. Tak tertandingi. Amin. Yes. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan, kita sangat berharga di mata Tuhan. Dia sangat mengasihi kehidupan kita. Haleluya Yesus. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala galanya. Dia disalibkan
Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Engkau menerima kami dari seluruh latar belakang kami. Dalam kehinaan kami, dalam ketidakberartian kami, Engkau jadikan kami berharga dalam pandangan-Mu. Dan terlebih pada malam hari ini, pada pagi hari ini, setelah kami mengangkat pujian, penyembahan dan mempersembahkan hidup kami, tiba saatnya kami akan berdiam diri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan kami, yang menuntun jalan kehidupan kami, yang memberi kepastian bahwa di dalam Tuhan pasti terjadi kemenangan. Amen. Karena itu Tuhan, ambil alih dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami sedemikian. Perlengkapi kami dengan roh hikmat dan pengertian. Dan pakai bibir lidah hamba-Mu yang Engkau kuduskan, Engkau layakan. Supaya kami semuanya boleh menangkap isi hati-Mu tentang apa yang harus kami mengerti dan lakukan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Hari ini adalah minggu pertama dalam bulan November. Dan tentunya kita masih menghadapi pergumulan. Bukan hanya 1-2 orang, tetapi semua orang menghadapi pergumulan. Bahkan pergumulannya mungkin yang sama, terutama dalam menghadapi pandemi corona. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita pasti menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Bapak Saudara, kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita disebut sebagai orang Kristen. Dan kita harus pahami bahwa kekristenan seharusnya tidak terletak hanya sekedar pada KTP saja. Atau mungkin kita lahir di tengah-tengah keluarga yang telah menjadi Kristen. Sehingga kita dibesarkan dengan cara Kristiani. Dan ada banyak orang yang telah menjadi Kristen. Karena juga salah satunya alasan adalah bahwa Indonesia adalah negara yang di KTP-nya harus mencantumkan agama atau aliran kepercayaan apa. Ya. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, saya harapkan tidak ada satupun dari antara kita yang seperti demikian. Dan harus kita pahami bahwa ada banyak orang mengatakan semua agama baik. Tapi saya mau katakan bahwa tujuan kita menjadi orang Kristen bukan sekedar menjadi orang yang baik. Tetapi supaya kita menjadi orang yang dibenarkan dan menjadi orang yang benar di dalam Kristus. Itu sebabnya dalam Yohanes 15 ayat yang pertama, Yohanes 15 ayat pertama berkata begini. Akulah pokok anggur yang benar. Bukan akulah pokok anggur yang baik. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Itu sebabnya kita harus pastikan kehidupan kita bukan hanya bertujuan untuk hidup kita baik. Tapi yang Tuhan mau, karena Tuhan yang kita sembah adalah pokok anggur yang benar, kehidupan kita seharusnya menjadi orang Kristen yang benar. Dan untuk kita boleh memahami firman Tuhan hari ini, saya memberi judul adalah menjadi orang Kristen yang benar. Judulnya adalah menjadi orang Kristen yang benar. Saya mengajak kita melihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 2, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya. Dari ketiga ayat yang kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ini, kita bisa mendapatkan tuntunan firman Allah bagaimana kita menjadi orang Kristen yang benar. Ya, karena apa yang baik belum tentu benar, tetapi semua yang benar pasti itu baik. Ya. Nah, langkah pertama supaya kita menjadi orang Kristen yang benar, mari kita kembali melihat pada ayatnya yang kedua dari 1 Petrus pasalnya yang kedua. Ayat yang pertama. Ayat pertama dari 1 Petrus pasalnya yang kedua. Karena itu buanglah segala kejahatan. Nah, sampai di sini kita bisa menemukan cara yang pertama untuk kita menjadi orang Kristen yang benar, yaitu pada frase yang pertama, kita harus membuang segala kejahatan. Nah, Alkitab yang kita pegang ini adalah Alkitab terjemahan. Dan tidak ada terjemahan yang sempurna karena ditransisikan, dialihbahasakan ke bahasa yang dapat kita fahami. Sebenarnya kata asli dari kata membuang lebih cocok dan lebih sering digunakan dalam pengertian menanggalkan. Ya, lawan kata menanggalkan adalah mengenakan. Itu bisa kita kita biasa pakai untuk salah satunya adalah berpakaian. Ya, jadi kalau misalnya kita mau mengganti baju, tentu kita harus menanggalkan pakaian yang sebelumnya. Ya, nah, jadi Rasul Petrus mengatakan bahwa kita harus menanggalkan kejahatan, menanggalkan perbuatan kotor, menanggalkan kehidupan yang lama, kita mengenakan pakaian yang baru. Jadi kekristenan, menjadi orang Kristen yang benar adalah berbicara bagaimana kita menanggalkan segala dosa kita, kejahatan kita, manusia lama kita itu sendiri. Dalam satu pembicaraan antara Nikodemus dengan Yesus pada Yohanes pasalnya yang ketiga. Ketika Nikodemus bertanya, bagaimana cara supaya orang bisa masuk kerajaan sorga? Yesus menjawab begini, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, jangankan engkau masuk ke dalam sorga, melihat sorga pun engkau tidak bisa. Harus berganti. Ya, ada kehidupan lama yang dibuang, ditanggalkan untuk mengenakan yang baru. Jadi betapa penting untuk kita menanggalkan dosa, menanggalkan kejahatan kita. Sebab itu merupakan langkah yang pertama untuk kita bisa disebut sebagai orang Kristen yang benar. Sebab kekristenan yang benar tidak mungkin ada tanpa kelahiran yang baru. Amin. Ya, jadi dalam kelahiran yang baru kita harus menanggalkan dosa. Jadi ketika Allah menghidupkan kita kembali dari kematian dosa, respon kita, komitmen kita adalah menanggalkan seluruh kejahatan dan dosa kita. Dalam ayat yang pertama ini, ya, saya khawatir bahwa kita berpikir bahwa berbicara tentang dosa adalah berbicara bagaimana mungkin orang menduakan Tuhannya, atau kejahatan-kejahatan yang mungkin dipisah-pisah, ada dosa besar seperti membunuh, seperti berzinah. Tetapi Alkitab mengatakan ternyata ya yang harus ditanggalkan bukan yang menurut banyak orang dosa besar, tetapi juga termasuk tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya, berbicara tentang dengki itu berbicara tentang iri hati atau cemburu, yaitu orang yang susah ketika melihat orang lain senang.
Dan merasa senang ketika orang lain itu susah. Ya, ini tipe orang dengki. Dan berbicara tentang fitnah, berbicara buruk tentang orang lain, dan biasanya dilakukan di belakang orang yang sedang dibicarakannya. Nah, beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara yang tidak perlu saya sebutkan, nanti akan orang bisa dapat menangkapnya. Ya, lalu saya mengajak seorang jemaat dari antara kita untuk bersama-sama dengan saya. Lalu seorang pengurus dari gereja lain, setelah berbicara panjang dan lebar, berkali-kali orang ini, pengurus gereja ini, membicarakan seorang pelayan Tuhan. Bahasanya cukup halus, tapi sangat menohok. Berkata begini, orang ini tidak baik, Pak. Orang ini nggak baik, Pak. Orang ini nggak baik, Pak. Sekalipun kami berkali-kali pamitan, selalu berusaha untuk berbicara, dan kesimpulannya, orang ini tidak baik, Pak. Jadi betapa kita bisa melihat bahwa namanya membuang kejahatan, menanggalkan dosa lama, tidak bisa dipastikan dengan status rohani. Tetapi terlihat dari buah kehidupan dari orang tersebut. Sebab itu langkah pertama untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang benar, firman Tuhan katakan, buang, tanggalkan. Dan itu langkah pertama untuk siapapun kita mau menjadi orang Kristen yang benar. Yang kedua, kita akan melihat kembali dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Berkata begini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang benar, setelah kita menanggalkan, atau diterjemahkan di Alkitab kita adalah membuang kejahatan, yaitu kita harus punya kerinduan yang besar. Nah, ini harus saya jelaskan terlebih dahulu. Teks asli dari ayat yang kedua ini, frasa dan jadilah sebenarnya kurang tepat diterjemahkan. Ya, seharusnya adalah sebab itu. Sebab itu sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, jadi ketika orang menanggalkan dosanya, menanggalkan kehidupan lamanya, sebenarnya orang tersebut disebut sebagai bayi rohani. Ya. Jadi setiap orang yang menanggalkan dosanya seharusnya bisa disebut sebagai bayi rohani. Tapi masalahnya adalah berapa lama seseorang dapat menanggalkan secara total kehidupan lamanya. Yang artinya banyak orang yang masih menjadi bayi rohani bahkan ketika dia sudah lama ikut Yesus. Tetapi harus kita pahami ialah bahwa ada yang menarik di sini. Ya, dari ayat yang kedua. Ya, sekali lagi ada yang kurang pas dalam penerjemahannya. Yang selalu ingin akan. Sebenarnya dalam bahasa aslinya, inginkanlah. Jadi sebab seperti bayi yang baru lahir, dia sudah sangat merindukan, sangat berhasrat untuk mendapatkan air susu. Ya, nah lihat bahwa yang dimaksud dengan keinginan dari bayi ini bukan seperti kita. Ya, ketika mungkin lewat di jalan, wih kok rame ya. Restoran tersebut kayaknya enak gitu, ya. Tapi banyak dari kita hanya sekedar bilang enak, belum tentu mampir dan menikmati masakan yang dijual di tempat tersebut, ya. Hanya kepengen tapi tidak dituruti, ya. Atau usia seperti saya, ya, yang sudah berpikir bagaimana bagian tengah ini sudah mulai bertambah maju. Dan keinginan orang seperti saya biasanya satu, diet untuk mengecilkan perut. Berapa banyak dari kita termasuk saya yang pengen diet, mengambil komitmen, ya deh saya kurangi porsi makan saya. Tapi ketika bertemu dengan makanan enak, kata diet kita bisa selesaikan nanti. Soalnya lagi ada masakan yang enak. Ya, setelah ambil sedikit, wah sayang kalau dihentikan. Bisa dimakan, bisa ambil makanan sampai 3 porsi. Nah,
Artinya begini, ada keinginan tetapi tidak punya kontrol diri atau ketetapan hati untuk melakukan hal yang diinginkannya. Beda sama bayi. Bayi yang baru lahir, satu-satunya yang dia inginkan adalah susu. Sekalipun mungkin orang tua yang punya bayi di dapurnya punya banyak jenis makanan, katakan mungkin nasi goreng, ya mungkin ada RW saat itu, mungkin ada B2, bayi ditawarin, gak mungkin mau karena tidak ada pilihan yang bisa membuatnya untuk bertahan hidup, apalagi bertumbuh dengan baik selain dari air susu. Nah, Tuhan mau supaya ketika kita menanggalkan kejahatan, ada hasrat yang besar yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga, yaitu menikmati firman Tuhan. Amin. Itu tanda bahwa kita menjadi orang Kristen yang benar. Pertanyaannya ialah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Berapa banyak dari kita yang kalau kita nggak dengar firman, satu hari aja rasanya ada yang hilang, rasanya ada yang kurang, rasanya kok sepertinya saya ada lapar yang luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara belum mengalaminya, saya khawatir bahwa kita masih punya PR untuk menjadi orang Kristen yang benar. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang benar akan selalu menjadikan firman Allah sebagai kebutuhan yang utama, yang harus menjadi kehausan dalam dirinya. Sebab kita tidak akan pernah rugi untuk menjadikan firman Allah sebagai kebutuhan utama dalam hidup kita. Firman Allah sendiri berkata dalam Mazmur 1 ayat 3, berkata begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak ada rugi ketika kita merindukan, menikmati, dan menjadikan firman Allah sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Bahkan Yosua ayat pasal 1 ayat 8 berkata begini, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya yakin kita sudah tahu firman ini. Kita tahu ayat ini. Tapi kita tidak mau menggunakannya. Sehingga kata berhasil, beruntung, itu masih jauh dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang benar, memiliki kerinduan yang besar untuk menikmati firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita akan melihat kembali 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Langkah pertama untuk menjadi orang Kristen yang benar adalah menanggalkan kejahatan. Yang kedua, memiliki kerinduan yang besar akan firman Tuhan. Yang ketiga, melihat segala sesuatu sebagai kebaikan Tuhan. Maksudnya begini Bapak sekalian, orang yang benar akan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini semuanya atas seizin Tuhan. Amin. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Allah memegang kontrol atas segala kejadian di bawah kolong langit ini. Jadi firman Tuhan juga berkata bahwa betul semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Tetapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu kejadian yang dimaksud untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mengalami perkara masalah yang tidak enak, yang gak bisa bikin tidur, yang membuat hati cemas dan lain sebagainya, tetapi menyadari dan melihat apapun yang terjadi atas seizin Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi Anda, bagi kita semuanya, maka
kita akan menganggap seluruh kejadian itu sebagai sebuah proses untuk kemudian mendatangkan yang baik bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi bagaimana kita bisa merefleksikan hal ini? Bagaimana kita bisa berdiri teguh sebagai orang Kristen yang sejati? Caranya sederhana. Lihat ke belakang. Apa yang sedang terjadi sampai dengan hari ini. Lalu kemudian ingatlah segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saya melihat ke belakang kehidupan saya mau katakan bahwa hidup saya hanya karena anugerah Tuhan. Seandainya saya mencapai cita-cita yang saya rindukan sejak masa kecil saya hanya berhenti untuk menjadikan cita-cita saya sebagai kebanggaan saya pribadi. Tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan. Seandainya saya tidak mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah saya tidak akan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Tidak akan memiliki keluarga yang saat ini Tuhan percayakan kepada saya. Dan ada banyak hal yang kemudian saya sadari. Sekalipun saya harus menempuh dan berbagai rintangan, tantangan, air mata. Tetapi ternyata hari ini saya sadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Demikian juga berlaku bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kiranya kita memahami bahwa orang Kristen yang benar akan melihat segala sesuatu sebagai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang petugas perjamuan untuk tampil ke depan. Sebelum roti dan cawan akan dibagikan. Inilah firman Tuhan bagi kita semuanya. Untuk kita bisa memahami alasan mengapa kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita akan berdoa sebelum roti dan cawan akan dibagikan dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya minta Pak Susman akan berdoa bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan bila kami boleh belajar menjadi anak-anak-Mu yang benar Bapa. Terima kasih Tuhan buat bimbingan pada malam hari ini. Ya Allahku, pada malam hari ini Bapa, kami mau ambil perjamuan kudus-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami Bapa. Terlebih layakkan kami Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, dengan kami ambil bagian ini Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Bapa. Itu bukti cinta kasih-Mu pada kami umat-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Tidak ada kata-kata lain dalam hati kami Bapa selain ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebagai balasan hidup kami taruh di dalam mezbah-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Bila hidup kami boleh seturut dengan rencana dan kehendak-Mu saja Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku.
biarlah perjamuan ini boleh menjadi rema, kekuatan dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa perjamuan ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang ajaib dan penuh kuasa. Haleluya. Amin. Sambil pelayan perjamuan akan membagikan roti dan cawan, kita angkat pujian ini karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup. Haleluya. Yes Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena saya menjemput kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan diri kita. Kita mengangkat roti di tangan kanan. Dan sebelum kita memakannya, dengarlah sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan ke tangan kanan kita, sementara tangan kiri berada di depan dada kita.
Dan sebelum kita meminumnya, inilah firman Tuhan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Dengan iman, keselamatan telah menjadi milik kami. Tetapi biar kehidupan kami berpadanan dengan keselamatan itu. Kami telah masuk dalam wilayah kerajaan sorga. Kami telah tunduk dalam pemerintahan kerajaan-Mu. Untuk kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Untuk hidup kami menjadi berkat. Untuk terang dan garam berlaku dalam kehidupan kami. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau membayarnya dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tetapi oleh darah yang kudus, darah anak domba. Yang telah membasuh bersih segala dosa dan pelanggaran kami. Dan dengan iman, kami terima pembenaran ini. Kami terima pengorbanan Tuhan. Dan biar kemudian akhirnya Tuhan bersuka cita. Karena kami mempersembahkan hidup kami. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih dan atas seluruh pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Allah. Puji nama Tuhan, kita merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menaikkan satu pujian, doa Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah.
dan menjawab doa. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, ketika kami bersepakat untuk meninggikan nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami selalu percaya dalam kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu nyata sempurna. Sehingga yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang susah mendapatkan penghiburan. Yang miskin dicukupkan, bahkan dilimpah-limpahkan dalam nama Yesus. Dan mengalami pergumulan. Roh pemenang yang lebih besar dari dunia ini ada di dalam kami. Menjadikan kami pemenang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyafaat bagi bangsa kami. Kami akan terus bersyafaat. Tuhan ampunilah. Tuhan pulihkanlah negeri kami. Tuhan lalukanlah pandemi corona ini. Supaya bangsa kami dapat bangkit kembali dari keterpurukan. Dan tolong pemerintahan kami ya Tuhan. Beserta dengan aparat-aparat dan tenaga medis. Engkau berikan hikmat bagi mereka. Engkau berikan otoritas bagi mereka. Bahkan Tuhan tolong berjaga-jaga atas nyawa mereka. Dan segala apapun yang mereka punya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami berdoa bagi kota Malang, di mana kami tinggal Tuhan. Kami rindukan juga ada ketenangan di kota ini. Bahkan berkat-Mu melimpah. Anak-anak-Mu orang percaya boleh menjadi terang dan garam dunia. Dan kami rindukan Tuhan Yesus, kehadiran gereja-Mu boleh menjadi dampak yang positif, bahkan dampak yang ekstrim bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami mohon biar Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus. Jauhkan kiranya dari segala mara bahaya kecelakaan. Sertai kami kemanapun kami tuju. Dan biar ketika kami keluar dari rumah-Mu, kami pulang karena kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.